Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 3 pintu, yang mana kulkas ini memiliki kapasitas yang cukup besar, dan kulkas ini juga memiliki keunggulan yaitu hybrid guard system, yang mana kulkas ini bisa menjaga suhu pada ruang refrigerator dan ruang freezernya ini agar makanan yang ada pada ruangan ini selalu menjadi fresh dan baik. Oke, di sini saya coba rasakan untuk ruang refrigeratornya ini tidak dingin sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan kulkas ini menjadi tidak bisa difungsikan pada bagian ruang refrigeratornya. Untuk suhu pengaturan di sini sudah maksimal pada ruang refrigeratornya ini. Namun suhu di ruangan ini sama sekali tidak dingin. Lalu di bagian bawah di sini ada tempat penyimpanan sayur, juga tidak terasa dingin. Oke, jadi untuk pintu bagian bawah ya tidak ada terasa dingin sama sekali. Oke, untuk modelnya di sini bisa kita lihat yaitu GR R50EDV1. Nah, jadi di sini sudah ada spesifikasi arusnya ya, berapa ampere dan berapa dayanya. Oke, jadi seperti itu kesimpulan dari masalah kulkas ini. Namun di bagian ruang freezer di sini kondisinya masih tetap stabil dinginnya ya. Di sini untuk proses pembekuannya masih sempurna, tidak ada masalah ya. Jadi di ruang freezernya ini masih mantap ya, tidak ada masalah. Suhunya masih normal saja. Oke, jadi untuk masalah dari kulkas ini, untuk bagian ruang freezernya normal, tidak ada masalah. Namun untuk di bagian ruang refrigeratornya ya, yang tidak dingin. Untuk suhu di bagian dinding-dindingnya ini terasa hangat, mantap. Kemudian kita bisa lihat di bagian belakang, di sini ada diagram kelistrikannya. Untuk sistemnya di sini bisa kita lihat untuk sistem timernya menggunakan sistem timer 13. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat sistem timer 13. Lalu untuk mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor konvensional dan ada tambahan rangkaian hybrid guard system. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat untuk dapur pacunya di sini. Di sini menggunakan mesin kompresor CBZN 178L52 yang kategorinya adalah 1/5 PK plus, ya, hampir mendekati 1/4 PK. Baik, selanjutnya untuk filter dryer di sini saya rasakan hangat ya, mantap. Kemudian coba kita amati lagi di bagian penampungan. Kita bisa lihat untuk sistem defrostnya terlihat normal dari genangan air yang ada pada penampungan ya. Jadi untuk sistem semuanya sepertinya tidak ada masalah ya. Untuk sistem pendinginan, sistem defrost semuanya normal saja ya. Baik, setelah kita analisa dari pengamatan kita, semuanya normal dan masalahnya hanya tertuju pada ruang pintu bagian refrigerator ini yang bermasalah. Padahal suhu sudah kondisi maksimal, namun sepertinya termostat ini tidak bekerja ya. Jadi saya anggap termostat ini rusak. Nah, seperti ini gejala apabila termostat pada ruang refrigerator bermasalah seperti ini ya teman-teman.
Dan untuk mengatasi masalah itu, kita coba keluarkan dulu bahan-bahan yang ada. Nah, setelah ruangan refrigerator ini sudah kita keluarkan bahan-bahan yang ada, di sini kita coba lakukan proses perbaikan pada bagian ruang refrigeratornya. Coba kita rasakan hembusan udara pada ruang freezer di sini tidak terasa ya. Oke, untuk kerusakan seperti ini mungkin banyak yang terkecoh bahwa dianggap masalahnya yaitu pada masalah defrost pada ruang freezer. Namun sebenarnya bukan ya teman-teman. Jadi masalah seperti ini yaitu kerusakan pada termostatnya. Nah, jadi untuk ruang refrigerator di sini memiliki termostat dan ruang freezer juga memiliki termostat tersendiri. Jadi untuk jenis kulkas seperti ini memiliki double termostat. Oke, nah di sini kita bisa rasakan ya. Untuk hembusan udara pada ruang freezer di sini nampak normal ya apabila kita lepas ya di sini. Nah, ini hembusan udaranya normal ya, mantap. Artinya tidak ada masalah pada ruang freezer. Namun masalahnya yaitu di sini. Di sini menggunakan termostat layar yang mana apabila suhunya sudah tercapai maka layar ini akan terbuka ya. Dan apabila sudah terbuka layar ini, maka hembusan udara pada ruang freezer ini akan masuk ya, masuk ke dalam dan mengalir pada ruangan refrigerator sehingga ruang refrigeratornya ini menjadi terasa dingin. Oke, jadi seperti itu cara kerjanya. Dan kita bisa lakukan perbaikan untuk kerusakan seperti ini tanpa harus mengganti termostatnya. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah ya. Di sini kita lihat ya, ini termostat ini anggap saja sudah rusak ya, tidak berfungsi. Kita tinggal cari saja pengganjal ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada sedikit lapisan perekat yang bisa kita ambil. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini bisa kita lipat ya. Bisa kita lipatkan ya, paling tidak 2 lipatan lah ya, sekitar kurang lebih 1 cm ya. Nah, kemudian bisa kita ganjalkan saja. Nah, nih ukurannya seperti ini. Kita ganjalkan saja pada layar termostatnya ini. Nah, seperti ini. Dan berikan ruang membuka layarnya ini jangan terlalu besar ya, dan jangan terlalu kecil. Jadi sekiranya secukupnya saja seperti ini ya, paling tidak ya sekitar 1 cm saya rasa sudah cukup. Jadi cukup kita ganjalkan seperti ini. Kemudian bisa kita pasang kembali ya. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup sedikit kita buka layarnya ini, karena layarnya ini sudah tidak berfungsi teman-teman. Oke ya, jadi jangan terlalu banyak ya buka layarnya ini, cukup sedikit saja, paling tidak sekitar 1 cm. Kemudian bisa kita pasangkan saja kembali. Nah, seperti ini. Jadi untuk termostat layarnya ini sudah tidak berfungsi lagi dan tidak mau bergerak lagi, sehingga selalu kondisinya menutup, menyebabkan suhu pada ruang refrigerator menjadi tidak bisa dingin. Oke, setelah kita ganjal tadi layar pada termostat dan kita kembalikan ke posisi semula, kap-kapnya ini kita skrup. Dan di sini mungkin yang pasti ada perbedaan karena suhu pada ruang freezer akan dialirkan melalui jendela layar termostat ya.
Ini untuk termostatnya sudah tidak berfungsi dan bisa kita rasakan di sini sudah ada hembusan ya, mantap. Jadi di sini sudah ada hembusan hawa dingin yang mengalir menuju ruang refrigerator. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk proses perbaikannya sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya untuk bahan-bahan makanan yang ada kita kembalikan dulu. Nah, ini kita coba lakukan pengetesan. Saya berikan air mineral pada ruang refrigeratornya ya. Kemudian di sini untuk ruang freezernya juga saya berikan air mineral. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya dalam kurun waktu 2 hari paling tidak ya teman-teman. Oke, saya coba tes dulu ya, nanti kita cek kembali dalam waktu kurun 2 hari. Baik teman-teman, setelah 2 hari di sini saya coba lakukan pengecekan. Yang pertama saya coba cek di ruang freezer. Oke, untuk ruang freezernya di sini sangat mantap ya suhunya. Kemudian air mineral yang kita tes di sini sangat membeku, artinya untuk ruang freezernya ini betul-betul sudah maksimal dan sempurna, mantap. Oke, ruang freezer tidak ada masalah. Kemudian kita cek lagi di ruang refrigerator. Wah, di sini sudah banyak bahan-bahan makanan yang diletakkan. Kemudian saya coba raba suhunya di raknya ini terasa dingin. Dan ini adalah air mineral yang kita lakukan pengetesan. Nah, sangat dingin ya teman-teman. Jadi untuk ruang refrigeratornya ini mantap ya. Sudah tidak ada masalah. Artinya proses perbaikan ini sudah normal. Dan untuk pintu bagian bawah ruang sayur juga di sini terasa dingin ya, mantap. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.